Haleluya, puji nama Tuhan, kembali lagi bersama kami dalam program acara Berkat Pagi di channel YouTube GPD Immanuel Garut. Saya percaya kita semua yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ada berkat Tuhan yang mau kita terima. Dan saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-15 sampai 17. Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15 sampai 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bukan kisah yang baru, bukan kisah yang asing bagi kita orang-orang yang sering membaca kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sering mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya memberi judul mengenal penyertaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang mau melakukan setiap kehendak Tuhan, perlu kita mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Perlu kita mengenal yang mana itu penyertaan Allah. Ini penting dalam kehidupan kita, supaya ketika kita berada di dalam aktivitas kita, kita berada di dalam lingkungan kita, kita tetap melakukan yang namanya kehendak Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Sudah sepatutnya orang percaya melakukan hal-hal yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah kehidupan bangsa Israel saat itu ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan di padang gurun. Kehidupan orang Israel, mereka memerlukan tanda untuk mereka mengetahui yang mana kehendak Allah dan harus mereka lakukan. Dalam kehidupan bangsa Israel, mereka perlu mengenal melalui tanda bagaimana mereka bisa melakukan setiap kehendak Allah. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu dengan tuntunan tiang awan dan tiang api. Untuk memimpin kehidupan mereka, memimpin kehidupan bangsa Israel, memimpin perjalanan bangsa Israel sampai mereka berada di tanah Kanaan. Dan mereka sangat-sangat memerlukan pimpinan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, awan merupakan lambang kehadiran Allah yang menyertai dan memimpin umatnya. Itu saudara kita bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat 34 sampai 38. Bahwa ketika Allah mau hadir, Allah mau menyatakan dirinya di atas kemah suci, dia datang seperti awan. Dan itu menunjukkan kehadirannya yang sering kita sebut Shekinah Glory, kemuliaan Allah. Dengan apa? Dengan menunjukkan seperti awan. Nah, ini yang diperlukan oleh bangsa Israel. Nah, di dalam kehidupan kita manusia, orang-orang percaya di akhir zaman ini, kita perlu juga yang namanya tanda untuk mengetahui bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Nah, di dalam kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini, kehadiran Tuhan tidak lagi dinyatakan seperti awan, seperti tiang api, tiang awan. Tapi kehadiran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita. Nah, dengan itu bagaimana kita tahu melakukan setiap kehendak Allah? Ini perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam kisah ini kita dapat belajar tiang awan pada siang hari yang tampak seperti tiang api pada malam hari merupakan tanda pemeliharaan pada waktu perjanjian lama.
pemeliharaan, perlindungan, dan bimbingan bagi orang Israel di padang gurun. Pelajaran buat kita yang pertama, Alkitab menekankan bahwa bangsa Israel harus berangkat atau menetap sesuai dengan tanda adikodrati dari Allah. Artinya apa saudara? Sekalipun demikian, bimbingan Allah tidak meniadakan keperluan akan hikmat dan perencanaan manusia. Allah tidak memerlukan perencanaan dan hikmat dari manusia atas pimpinan adikodrati Allah. Itu yang diperlukan bangsa Israel saat itu, karena setiap rencananya Tuhan adalah rencana yang terbaik. Apa yang dikehendaki Tuhan itu adalah yang terbaik. Sehingga bangsa Israel memerlukan itu supaya mereka tidak jauh bahkan tersesat. Mereka memerlukan itu. Dan yang kedua yang kita pelajari apa? Penting sekali untuk tinggal dekat dengannya setiap waktu dan tidak memisahkan diri dari perlindungan dan kehendaknya. Ini juga diperlukan bangsa Israel pada saat itu. Saat dalam pimpinan tiang awan, tiang api. Penting mereka untuk tinggal dalam pimpinan tiang awan, tiang api. Jangan mereka memilih jalan mereka sendiri keluar sehingga mereka bisa tersesat. Bahkan mereka bisa dipanggut ular atau digigit ular. Karena di dalam padang gurun itu mereka tersesat, mereka akan mati. Mereka keluar dari pimpinan tiang awan, tiang api, mereka akan mati. Nah ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Belajar dari bangsa Israel untuk tetap ada di dalam pimpinannya Allah sepenuhnya. Dalam pimpinannya Allah. Dan apa? Dan ketika ada di dalam sepenuhnya pimpinan Allah, kita tidak boleh keluar. Kita harus ada di dalam penyertaan itu. Supaya kita tetap memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Nah yang ketiga, ini menjadi jawaban untuk kehidupan kita manusia di akhir zaman. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Janji Allah, yang ketiga, janji Allah untuk menuntun umat di perjanjian lama atau bangsa Israel masih berlaku bagi orang percaya sampai saat ini. Ia akan menuntun kita dengan firman dan rohnya. Ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Sebagai apa? Sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan firman Allah sebagai jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Untuk kita mengetahui setiap kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka perlu kehidupan kita bagaimana supaya kita di akhir zaman ini mengetahui yang namanya kehendak Allah. Mengerti, mengenal yang namanya kehendak Allah. Biarlah kita tinggal dalam firman dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ini perlu dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Roma pasal 8 ayat yang ke-4. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita. Perhatikan saudara, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Untuk kita merasakan apa yang dirasakan bangsa Israel ketika Allah memimpin sepenuhnya kehidupan kita. Di sini dikatakan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Perlu kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita semakin mengenal firman Allah. Terus kita hidup dalam kehendak firman Tuhan. Ia akan meluruskan jalan kita buat setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Inilah kehidupan kita yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terus kita hidup dalam kehendaknya Allah. Terus kita kenali kehendaknya Allah. Dengan apa? Dengan terus melakukan firman Tuhan. Dan terus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.